Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovia Rika Saskia. Saya akan mempresentasikan makalah penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android untuk Meningkatkan Hasil Belajar. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah pada abad ke-21, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, sehingga di berbagai kehidupan tidak terlepas menggunakan teknologi, salah satunya bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, guru dituntut untuk mengintegrasikan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Namun kenyataan di lapangan, masih banyak guru yang belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, serta belum memaksimalkan fasilitas-fasilitas sekolah seperti komputer, laptop, handphone, LCD, proyektor, dan sebagainya secara maksimal. Oleh karena itu, dibuat sebuah media pembelajaran interaktif, di mana media ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Media yang dibuat menggunakan sistem operasi Android. Sistem ini dipilih karena merupakan sistem yang paling banyak digunakan, terutama di Indonesia. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah Research and Development Burke and Gall dalam buku Sugiono, di mana 10 tahapan dimodifikasi menjadi 8 tahapan. Tahapan-tahapannya terdapat pada presentasi berikut ini. Adapun data yang digunakan ada 2, data kualitatif berasal dari catatan, saran, komentar, dan sebagainya dari pengisian angket, sedangkan data kuantitatif berasal dari data validasi dan data hasil belajar, di mana data hasil belajar akan dihitung menggunakan SPSS. Kemudian saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu berupa aplikasi yang bernama kelas ADP. Kelas ADP dapat diakses secara offline oleh peserta didik maupun guru, di mana hanya mendownloadnya dan menginstalnya kepada smartphone masing-masing. Kemudian, kelas ADP ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan kelas ADP untuk mengajar, sedangkan peserta didik dapat membaca, belajar, dan memahami materi dengan menggunakan kelas ADP. Adapun kelebihan-kelebihan dari kelas ADP ini adalah di mana materinya sangat lengkap, yaitu materi dibuat menjadi 2, materi ringkasan dan materi lengkap. Materi ringkasan dibuat untuk memahami poin-poin penting yang harus dipahami peserta didik, sedangkan materi lengkap merupakan materi yang digunakan peserta didik untuk menambah informasi-informasi lain yang digunakan dalam memahami materi yang diajarkan. Kemudian, kelas ADP juga dilengkapi dengan fitur video pembelajaran. Video pembelajaran ini merupakan bentuk visualisasi dari cara menggunakan alat kantor. Hal ini memanfaatkan penyediaan fasilitas yang minim sehingga peserta didik yang belum bisa praktek menggunakan alat-alat kantor yang ada di sekolah bisa menggunakan video pembelajaran untuk memahami cara menggunakannya. Kelebihan lain yaitu kelas ADP dilengkapi fitur latihan soal dan evaluasi hasil pengerjaan soal. Latihan soal ini berupa soal individu dan soal kelompok disesuaikan dengan kebutuhan dari guru atau peserta didik. Kemudian, hasil pengerjaan dari soal yang dikerjakan akan ditampilkan sehingga peserta didik dapat mengetahui seberapa paham mereka dalam mengerjakan soal dan memahami materi. Kemudian, kelayakan media kelas ADP diuji cobakan kepada ahli media, ahli materi, dan peserta didik, di mana kalian bisa melihatnya pada slide berikut ini. Hasil akhir yaitu 92,80%, artinya media ini sangat layak digunakan dalam mata pelajaran Administrasi Umum kelas 10 OTKP. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar didapatkan dari hasil uji coba kelompok besar di kelas 10 OTKP 3 sebagai kelas eksperimen di mana berjumlah 36 peserta didik. Kemudian kelas 10 OTKP 1 sebagai kelas kontrol di mana berjumlah 34 peserta didik. Melalui perhitungan hasil SPSS melalui uji Independent Sample T-Test, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana hasil belajarnya lebih tinggi
kelas eksperimen dibanding kelas kontrol. Berikut hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.